mulai kapan Ibu merasa kayaknya something is wrong? What happened? Setelah dirampok Bu Grace tuh. What happened? Atas permintaan dia mau pinjam 5M itu saya bisa nyediain 2,1 M lah. Alasannya adalah untuk ini, bisnis dengan teman-teman di UNICEF-nya. Dan menurut saya saya mau mensupport itu, rumah saya itu yang di luar kota itu saya jual di bawah harga pasar. Padahal saya juga ya harusnya sih nggak begitu. Saya ditodong, terus saya begini. Sorry, jadi artinya uangnya uang sama mobilnya semua udah kabur. Saya kan masuk mobil, terus saya inget lagi, saya lari ke belakang. Hah? Uangnya hilang. Uangnya, wah saya lihat langit itu, hah? Uang saya. Kita sering dengar kan ya, orang di scam investasi bodong, financial scam dan lain sebagainya. Tetapi terakhir itu juga muncul kasus-kasus love scam. Ya, dan hari ini kita ketemu dengan seseorang, kita pakai inisial saja, namanya adalah WS. Ibu WS ini adalah korban love scam dan ceritanya benar-benar pertama-tama menarik, mengagetkan, dan juga satu warning ya kepada banyak perempuan-perempuan. Karena gini loh, jujur ya Bu WS ya, sebelum kita ketemu, saya pikir love scam ini pasti bego perempuannya. Kok bisa sampai di scam perempuan? Pasti perempuan yang nggak edukasi lah, mungkin yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Mungkin suatu sih mungkin daerah yang lebih kampung lah gitu-gitu. Ternyata Ibu Wes ada seorang pebisnis, ya kan? Bu Wes ada edukasi. Bisa dikasih tahu nggak sih kronologi daripada love scam ini, Bu? Oke, terima kasih Bu Grace. Jadi boleh saya perkenalan diri dulu ya, Bu? Jadi saya ini seorang ibu tunggal dari seorang putri. Saya berasal dari Surabaya. Suami saya meninggal 12 tahun yang lalu. Sejak suami saya meninggal itu saya memang betul-betul fokus pada pekerjaan. Saya bekerja totalitas agar anak saya secara tumbuh kembang baik, terus terpenuhi kebutuhannya, dan suatu saat nantinya bisa sukses lah, amin, seperti itu. Nah, namanya hidup di Indonesia sebagai single mom kan memang harus tough dengan segala up and down-nya. Ya, tapi secara umum semua tahu lah saya seorang pribadi yang bersemangat ya. Hanya memang ya itu balik lagi, baru-baru ini saya mengalami apa yang dinamakan jebakan love scam yang berujung pada perampokan. Bahkan saya ditodong pistol tuh di kepala saya gitu. Dan love scam sendiri, jujur Bu Grace, saya tuh nggak tahu arti love scam. Saya tahu love scam itu kan biasa ada kenalan di medsos tuh kayak Instagram, Facebook. Saya tahu cerita itu, orang bisa dideketin. Saya juga komen, kok bisa ya gitu. Bisa kemudian transfer, kehilangan uang dengan itu. Rasanya saya tidak mungkin lah mengalami seperti itu. Saya tidak pernah memikirkannya. Tapi saya tahu love scam itu dikasih tahu polisi setelah saya mengalami perampokan. Kemudian singkat cerita, pada saya di kantor polisi, polisi bilang, Ibu terkena love scam. Nah, dari itu saya googling love scam. Astaga, ternyata love bisa di scam gitu. Karena saya pikir kalau saya tidak mengalami sendiri, ya saya nggak percaya gitu. Saya pikir orang ini adalah dengan profil saya 12 tahun bisa fight sendiri. Saya tidak tahu apa ini benar-benar namanya special connection atau karena ternyata orang ini bukan orang Perancis tapi orang Afrika, ada mistis atau voodoo Afrika barangkali. Jampi barangkali. Jadi hal ini tuh bisa terjadi seperti itu. Bisa ceritakan kronologinya bagaimana, Bu? Jadi saya ini kan mau menonton konser Bruno Mars. Jadi Bruno Mars tahun lalu tuh tanggal 3 hari di Jakarta. Saya menonton tanggal 11 September. Kemudian tanggal 12 Septembernya tuh saya mau terbang ke Sydney untuk maraton pertama kali. Jadi kan excited kan, bawahnya tuh happy, vibe-nya positif, dan dengan segala biasalah namanya kita hidup kan pasti ini, tapi secara umum jiwa saya lagi positif-positif saja. Kemudian karena fokus di prepare dari si maraton ini, saya tidak terlalu memikirkan akomodasi. Begitu saya landing di Jakarta, terus saya cek kan. Jadi Ibu asal dari? Saya dari Surabaya. Begitu saya landing, saya cari hotel di sekitar Jakarta International Stadium, dan ternyata sudah full. Saya kira karena hari Rabu nggak akan terlalu yang banyak nonton, ternyata udah full. Saya cek di Traveloka, muncullah yang nggak familiar. Kemudian ada apartemen Menara Jakarta. Saya tahu itu apartemen baru. Jaraknya hanya sebentar saja, efisien dan efektif lah. Akhirnya saya memutuskan di situ.
kemudian ya sudah menonton, happy, pulang, besok paginya saya treadmill di tempat gym apartemen tersebut. Sorry, Ibu tinggal di apartemen itu sama saya atau sama putri Ibu? Dengan adik saya. Jadi ada berdua saya. ya? Ada berdua. Adiknya perempuan ya? Perempuan. Sorry, go ahead. Iya, saya treadmill seperti biasa, kemudian saya duduk sambil menunggu adik saya masih melakukan aktivitasnya. Pada saat saya duduk, kemudian ada sosok tinggi, hitam, mendekati saya, terus menanyakan charger yang di depan saya itu apakah charger saya. Saya hanya menggeleng tanpa terlalu memberikan atensi. Kemudian dia langsung bilang saya William, saya dari UNICEF begitu. Kamu tahu UNICEF dalam bahasa Inggris, kamu tahu UNICEF? Oh, saya tahu gitu. Can I have your number? Saya langsung bilang kok no, seperti itu. Dia langsung bilang can I have your number? Yes, terus saya bilang no gitu. Terus saya lagi nonton rekaman konser Bruno Mars yang semalam, jadi saya balik lagi ke situ. Terus dia bilang ayo atlet. Nah di situ saya menengok dan ketawa. Oh no, saya bilang gitu. Terus dia langsung memanfaatkan momen itu ya nyerocos bahwa saya baru sebulan dari Perancis, saya kerja di UNICEF, saya sepertinya akan kembali, kemudian saya akan keliling Indonesia. Saya tidak punya teman Indonesia. Can I have your number? Saya biar saya bisa bertanya. Kebetulan ya karena kalau ada budget saya juga suka traveling dan saya juga bertemu dengan banyak orang yang baik aja kalau kita bertanya. Saya nggak langsung juga kasih nomor, saya langsung bilang Instagram kamu bisa DM saya nanti tanya. Bali bagus, saya gitulah, standar banget lah orang kayak Indonesia. Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol sangat biasa, sopan saja. Okay. Karena saya wanita nggak genit, saya tuh normal banget makanya. Kalau saya mah tidak. Seperti itu. Jadi setelah itu ya akhirnya ya memang salah saya dalam memberikan nomor telepon kemudian. Sorry, tadi kan Bu WS kan bilang lewat Instagram. Iya, terus dia bilang saya nggak punya Instagram. Sebenarnya itu sudah warning lah. Hari gini mana ada sih orang nggak ini. Tapi kan kita lagi positif dan saya juga ini tempatnya juga tempat yang bukan tempat yang aneh gitu. Ini tempatnya bagus, representatif gitu. Akhirnya saya memberikan nomor saya, ya saya berpikir ketika saya pergi kemanapun, saya pergi ke Meksiko aja Bu Grace saya bisa sendiri selamat, padahal orang Meksiko kan maksud saya daerahnya gimana, saya merasakan banyak kebaikan orang dan ya sudah saya berikan aja tanpa misalnya saya bagaimana karena sorry aja tanpa bermaksud rasis. Dia kulit hitam, saya kemana-mana sebenarnya menghindari kulit hitam karena takut, tapi ini tidak rasis, tidak rasis. Nggak, karena memang juga kan di Jakarta kan banyak isu yang dari negara-negara Afrika itu kan datang sih memang untuk narkoba, scam saya dan lain tuh sebagainya. lagi lupa case itu sih. Oh enggak, saya bukan nyalain kamu, tapi kan memang saya ngerti maksudnya kalau tadi bilang kamu takut sama orang hitam karena ada image demikian orang hitam di Indonesia kan demikian gitu kan ya. Oke. Nah, jadi Ibu kasih nomor telepon Ibu ke dia. Terus setelah itu ya sudah terus saya bilang separate aja gitu separate kan? Pada saat memberikan nomor telepon itu demi Allah lah atas nama agama saya, maksudnya saya melihat memang dia tuh kayak memohon banget, sementara di sisi lain adik saya melihat kok orang ini memaksa. Itulah kenapa satu, karena dia mau tanya Indonesia apa sih susahnya, tinggal jawab aja kan. Kedua tuh dia kayak berharap sekali, tatap matanya itu saya nggak akan lupa. Boleh deskripsikan nggak sih muka laki kayak siapa? Dia tinggi? Dia tinggi, dia kan ngakunya orang Prancis kan, namanya William Lebaup. Di kemudian hari ternyata namanya ini kan Henrik Simporin Mbuya. Tapi bukan asli orang Prancis? Atau udah imigran ke Prancis? Nah itu dia Bu Grace, tidak pernah, saya jamin malah mungkin dia belum pernah ke Prancis. Dia sama Prancis nggak dia? Dia bahasa nah itulah, saya tidak tahu kalau Kamerun itu ex jajahan Prancis, sehingga bahasa Prancisnya tuh lancar sekali. Ya, sehingga di kemudian hari dia sering koordinasi dengan mungkin temennya pakai bahasa Prancis, mungkin yang ngomongin saya kan sebenarnya gimana nextnya gitu. Alright, jadi setelah dari gym itu selesai, kamu balik ke kamar kamu, pokoknya semua normal-normal, tidak ada yang aneh-aneh. Tidak ada. Cuma memang ada WA Bu Grace dia langsung biasa. Hari itu? This is my number William, nice to meet you. Tapi nggak ada yang red flag nggak ada pokoknya ya. Nggak ada. Oke, terus Ibu langsung ke Sydney marathon, benar? Ya, marathon lancar. Dia pun ada sempat menelpon bagaimana. Pasti Sydney. Iya, bagaimana maratonnya atau apa. Saya juga nggak jawab. Saya jawab itu
berhari kemudian gitu loh. Ada orang menanyakan, saya tahu ya jawab aja lah seperti itu. Terus? Cuma memang mungkin pertanyaannya kok bisa kena ya. Jujur sampai saat ini tuh ya itu tadi, apakah karena memang kemudian nggak pernah tanya tentang Indonesia sebenarnya kalau dipikir ya. Kemudian konsisten dia memberikan perhatian pagi, siang, sore, malam, everyday. Bagaimana caranya bagaimana? Caranya ya good morning, inilah itulah. Terus ada memang salah saya kemudian mau izin telepon. Kebetulan anak saya juga pas saat itu sedang ada study tour sama sekolahannya keluar study tour sama sekolahannya. Saya lagi bengong dan itu sial banget. Ya udah saya terima memang. Terus disitulah dia bercerita bahwa istrinya itu meninggal pada saat 2013 atau 2014 kecelakaan pesawat domestik. Saya cek memang betul ada. Terus dia punya anak namanya Nathaniel, dijaga oleh bibinya. Sebelumnya dia punya restoran di Prancis, di Paris. Kemudian pada saat pandemi tutup. Salah satu pelanggannya itu kemudian memberikan jalan, udah kamu ini yang ke UNICEF tadi. Ditempatkanlah dia cabang di Jakarta gitu. Kemudian dia merasa bekerja tuh berat ya, gini-gini, aku tuh sukanya bisnis gini. Saya normal aja memberikan motivasi, tapi dia tuh memang aktor hebat. Dia memberikan posisi saya tuh ya apesnya saya ya, saya terbawa. Jadi saya tuh more than God from him, for him. Terus karena bertemu saya lah dia jadi semangat di Indonesia, dia bekerja dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin bagi orang lain kalau lagi teliti ya mungkin apesnya saya lah, Bu Grace. Boleh saya tanya detail ya. Dari dia WhatsApp-WhatsAppan itu sampai dia akhirnya kalian berdua berbicara telepon itu berapa lama sih waktu senggangnya itu? Semingguan mungkin. Cuma semingguan saja. Boleh tanya nggak ya Bu WS ya, apakah kan Bu WS tadi bilang suami Ibu udah meninggal lama sekali, ya kan? Selama ini apakah mungkin Ibu merasa Ibu bilang anak di luar nggak ada di sama Ibu, jadi Ibu kesepian, bengong dan lain sebagainya? Oh tidak, sorry. Ada feeling kayak lagi mungkin lonely atau lagi looking for love gitu, ada nggak? Absolutely 100% saya tidak lagi looking for love. Tadi pada saat itu anak saya tuh hanya pergi beberapa hari. Lebih sering saya meninggalkan anak saya sih. Anak saya hanya pergi beberapa hari hanya. Salahnya satu, saya memberikan nomor telepon. Dua, mengizinkan dia telepon. Kemudian pertemuan pertama kali pun tadi Bu Grace tanya berapa lama nih dari WA sampai saya izinin telepon, 1 minggu. Saya kenalan 11 September, dia landing pertama kali di Surabaya, jika betul itu pertama kali, itu 6 Oktober. 6 Oktober, karena dia mau lihat nih Surabaya seperti apa. Ngomongnya sih sebenarnya dari awal tuh selalu bisnis. Jadi ya saat itu saya berpikir ya itu juga salah memang, tapi sebenarnya ya sudahlah, datang toh PP juga. Datang jam 10, pulang jam 5. Terus sorry, kamu ketemu sama dia jadi di Surabaya? Di Surabaya. Tapi kamu nggak jemput dia ke airport kan? Saya jemput ke airport. Dia minta? Iya, dia minta. Dan saya pun tahu karena dia tuh hanya kamu nebut nama saya, keluarga saya di Indonesia. Saya nggak punya siapa-siapa. Pokoknya tuh bagi saya, mungkin bagi orang lain itu nggak mempan. Saat itu bagi saya ya itulah. Ya, jadi ketemuan, terus apa yang terjadi pas ketemu itu? Jujur saya bukan orang yang dangkal melihat orang dari apanya lah. Tapi memang ya balik lagi, jujur aja pada saat di airport itu juga mungkin sudah warning. Saya turun dari mobil, kemudian saya lihat, kok hitam banget gitu. Lo kan udah pernah ketemu sebelumnya? Iya, tapi kan kita nggak pernah membayangkan analisanya juga. Sekali iya, gitu. Tapi maksud saya lebih sadar lagi, hitam sekali gitu. Saya masuk ke mobil lagi, saya telepon anak saya bilang, Mama ada urusan teman Mama ini mampir gini. Terus anak, kan teman mah nggak boleh rasis mah gini gitu. Terus ya juga ya. Terus ya udah, saya semangatin diri saya, udahlah. Oke, let's go gitu. Terus? Ya sudah, karena dia selalu mengimajinasikan dia adalah orang berada, orang kaya dengan makanan buah yang terpilih, kemudian ini yang terpilih ya. Saya pun ajak makan dia. Kalau di Surabaya itu ada restoran lah, lumayan fine dining lah, Tutobono. Ya saya ajak ke situ. Itu
kalau orang yang tahu ya saya berarti menghargai banget. Itu pun sebenarnya udah mulai red flag sih. Tapi sorry, pas ini semua terjadi pas hari itu dia PP itu. Iya, PP. Okay. Setelah selesai makan dia bilang thanks for lunch, nunggu dibayarin. Oh. Ya udah saya bayarin, tapi saya nggak apa-apa kan teman, nggak apa-apa nggak teman. Terus juga ada setelah itu ya melewatkan dengan bicara-bicara. Kemudian setelah sekitar 4:30 atau berapa jam 4:30 takutnya macet, itu hari Minggu sih, saya antar ke bandara. Nah pada saat di bandara itu dia sudah ngomong sih pada saat itu I love you apa, saya dia bilang love is not something not for me lah. Saya bilang gini, kalau udah dari dulu kita nggak ketemu saya pasti udah menikah lagi ini tapi enggak lah, saya fokus ke anak gini saya sudah terangkan. Terus tapi pada saat turun dari mobil tuh dia memeluk. Nah makanya ketika semua ini rasanya tidak mungkin terjadi pada saya, kadang saya masih kurang bisa menerima musibah ini. Apakah dia menyalurkan energi negatifnya tuh pada saat itu. Dan saya yakin banget pada tanggal 6 Oktober itu saya tidak ada perasaan saya suka atau dia naksir saya mau. Itu tidak. Dan itu belum ada pembicaraan uang sama sekali. Tapi ibu kaget gak sih pas dia bilang I love you? Kaget, tapi ya biasalah kayak gitu sih. Bukan maksud saya ya udahlah dia love kan saya enggak, ya nggak apa-apa juga. Sebentar lagi juga terbang juga, mau ngapain juga kita kan seperti itu. Tapi ya itu dia selalu memposisikan tuh bahwa saya tuh penyemangat dia, ini dia. Nah 10 hari kemudian saya bertemu lagi di Jakarta. Karena ibu lagi ke Jakarta. Saya di Jakarta. Jadi sorry, ibu ke Jakarta bukan karena ibu mau ketemu dia, tidak. Karena ada bisnis. Ada hal lain. Terus saya masih ingat karena saya kemudian setelah urusan saya selesai, saya masih bertemu dengan teman-teman saat itu. Kemudian saya jemput dia karena dia bingung kan, katanya mau Plaza Indonesia. Dia yang selalu ceritakan saya beli buah di Plaza Indonesia di bawah gini-gini gitu-gitu. Jadi karena arahnya ini saya jemput dia di Grand Lucky SCBD. Nah itu saya melihat dia itu kan, kemudian saya baru tahu bahwa dia ternyata sudah punya istri. Ini kan kemudian setelah perampokan itu saya melihat dia lagi nanya seolah-olah orang yang baru datang di kasir, saya WA apa, tunggu di mana, kayak gitu-gitu. Jadi dia aktor yang hebat sih. Ya mungkin jiwa ini jadi saya tuh kayak ingin membantu seperti itu dan kok malah akrab ya, saya juga bingung. Jadi jadi kan ketemu Jakarta, ketemuan lagi. Terus dia ada kasih statementnya bahwa I love you lagi dan hal begitu di Jakarta? Tidak terlalu, cuma menjadi akrab. Itu kan saya ada 4 harian di Jakarta, jadi tiap hari ketemu dia. Tiap hari bertemu dia. Dan yang minta selalu dia minta ya? Iya. Dan jam berapa kamu kosong? Dia sangat santun dan tapi persisten ya, santun tapi persisten ya. Selama ini kan ingat adiknya ibu kan pernah ketemu laki ini sekilas kan pas lagi di gym tadi itu kan. Pernah cerita nggak hal ini? Saya ketemu cowok itu lah, kita ketemu di gym. Enggak ya? Dan adik saya pun nggak nyangka kemudian, yang itu. Iya gitu. Selama kita ngobrol sebagai teman tadi itu Bu Es dengan laki-laki ini, siapa si William ini, obrolnya bisa emang ibu merasa connect ya? Iya, itulah. Merasa? Iya, merasa nyaman lah. Karena dia kayak bisa. Friend. Iya, dia itu ini ya begitulah mungkin lah. Dan juga saya kok saat itu merasa diposisikan betapa lugunya saya. Dia kayaknya memerlukan saya. Nggak apa-apa lah saya sebagai supporter dia di Indonesia. Aduh, ya ampun. Tapi ibu selama ketemu dia udah berapa kali itu, tapi nggak pernah tetap muncul perasaan kayaknya I love you too, atau udah mulai ada perasaan tiba-tiba? Nyaman, iya. Tapi dia tetap sih persisten gitu. Tapi saya tidak. Nah mungkin kemudian terjadi love-lovean, artinya saya tidak tahu asal muasalnya gimana itu. Saya mau adalah biasa ibu-ibu lah. Karena saya orang tua tunggal, jadi pas ulang tahun, saya ulang tahun di bulan November, saya birthday trip lah gitu-gitu. Tiba-tiba saya harus ke Surabaya. Birthday trip kemana? Ada ke Amerika gitu. Terus saya harus ketemu. Saya bilang karena ceritanya kan selalu tidak punya duit, tidak apa gitu kan. Saya bilang nggak usah, aman, nanti aja kalau pas ini. Terus dia enggak, saya harus ke sana gitu. Loh tapi kan saya pergi hari Jumat, hari Sabtu, hari Jumat dia bekerja. Enggak apa-apa, santai kok kalau hari Jumat, apalagi aku masih intern dan lain sebagainya. Terus dia datanglah, minta dijemput. Kebetulan itu saya nggak jemput, tapi saya pesenin taksi saat itu. Nah terus besoknya
dia pulang. Nah, di kemudian hari kenapa terjadi jebakan itu adalah dia itu kemudian ngabari pada saat saya sudah mau balik, itu dia ngabari bahwa karena ke Surabaya lah dia dikeluarin dari pekerjaan, bahwa harusnya dia baru datang dari Perancis, kok bisa datang keluar kota tanpa pengetahuan kantor. Kalau ada apa-apa gimana? Nah, di situ saya tuh merasa guilty. Ya saat itu dia ya feeling guilty itu, terus dia memang pintar sekali memainkan emosi saya, mengaduk saya. Ada momen ketika misalnya saat saya udah ada perasaan sayang ya, saya sudah ada perasaan sayang itu, ada dia hilang sehari atau 2 hari, saya dia lupa. Ini hilang nggak bisa dihubungi. Okay. Karena ceritanya tuh dia lagi, aduh aku kangen anakku, saya nggak bisa telepon gitu-gitu. Terus di kantor semua orang menyukai saya, hanya bos. Ini saya tahu karena saya kan memang diproyeksikan untuk menggantikan dia. Jadi saya tahu banyak gini-gini gitu tuh. Hilang, saya kira bunuh diri atau bagaimana. Sungguh, ketika perasaan sayang itu ada kan pasti khawatir ya. Kemudian ketika saya ceritakan ini ke polisi, polisinya malah dulu yang pertama, pernah nggak Bu HP mati, terus kemudian bilang HP-nya rusak, terus minta ongkos servis gitu. Iya pernah. Ya berarti itu salah satu triknya dia untuk ambil uang. Ya saya bilang sorry baby, can you help me, minta uang 2 juta. Aduh maaf. Jadi Ibu langsung tutup kirim aja kan? Iya. Okay. Jadi awal pertama kali dia minta uang tuh uang apa? Saya lupa, tapi ini kan dia posisinya tidak pegang ATM. Jadi ada 2. Satu dia bilangnya ATM pada saat dia di Prancis, dia karena buru-buru dapat pekerjaan harus langsung berangkat, ATM-nya itunya masa expired date-nya ini, jadi nggak bawa ATM. Terus jadi saya transfer ke namanya Edi siapa, dia bilang di Plaza Indonesia, dan betul memang diambil di Plaza Indonesia, tapi ke orang ini saya ngajarin kalau orang Indonesia baik-baik kok gini-gini, jadi saya nitip transfer, diambillah itu. Terus yang kedua itu pada saat dia bilang dipecat karena saya itu, terus dia bilang saya harus balik ke Prancis sekarang, sudah dibelikan tiket, saya tidak bisa. Tapi saya tidak bisa kalau nggak ketemu kamu, gini-gini. Ini posisi saya lagi nggak di tempat saat itu. Akhirnya itu pun saya bisa, hari ini orang gimana, saya bilang udah pulang aja, nanti Januari saya kunjungi kamu ke Paris gitu. Terus tapi inilah itulah segala macam. Terus saya tertrigger akhirnya, ya sudah tunggu saya, tapi nggak apa-apa ya, nanti kamu belikan saya tiket, nanti akan saya ganti semuanya. Akhirnya saya memang membelikan dia tiket. Nah itu sudah transfer ke rekening saya sendiri. Dia bilang baby can you gitu-gitu. Akhirnya itulah. Tapi gitu. Pas Ibu kasih uang itu, Ibu masih merasa ada sesuatu yang aneh ya? Masih kayak merasa dia orang baik lah, dia memang perbantuan gitu ya? Iya, Bu. Dan dia matanya dikit-dikit dulu kan, nggak langsung jebrek gitu kan ya? Selama ini apakah anak Ibu pernah ketemu sama si William? Pernah. Oke, terus anak Ibu apa kesannya? Anak saya sih jujur sih bilang 2 kali anak saya ketemu, 2 kali atau 3 kali. Akhirnya sering ya belakang-belakang. Jadi yang pertama dia kira teman biasa. Yang pertama pun karena saya bilang saya nggak nyaman, temani dong, jadi anak saya nyusul gini-gini. Tapi anak saya nggak pernah berpikir, karena dia tidak pernah melihat saya dating ya. Jadi ya kayak teman biasa aja. Nah yang pas kedua itu dia udah bilang, Mah jangan, vibes-nya negatif. Itu malah saya bilangkan ke penjahat tersebut. Kata anak saya, vibe-nya negatif. Biasa children kan begitu. Nanti juga berjalannya waktu ini, apalagi inilah. Kan dia selalu memotivasi saya, kamu tuh hebat, single mom gini-gini. Tapi kalau hidup kan cuma sekali, kayak gini. Ternyata dia yang ngancurin hidup saya. Seperti itu. Jadi mulai kapan Ibu merasa kayaknya something is wrong? What happened? Kapan itu? Setelah dirampok, Bu Grace. Apa terjadi? Setelah dirampok. Jadi maksudnya dirampok? Setelah perampokan yang tanggal 14 Januari itu. What happened? Sebelum ke perampokan itu, Bu Grace, boleh cerita sedikit melompat ke belakang. Saya kan sempat ke Kamboja, Bu Grace. Bu Grace kan juga sempat bahas yang dan lain kan lagi rame ya itu ya. Saya berpikir seandainya saat itu saya tidak menyanggupi, ya nanti aku carikan, jangan-jangan saya di Kamboja dijual ya, karena kan dia nggak jadi ke Perancis, minta bantu lagi. Pada saat ada pagi saya kasih uang
saya kasih bantuan sih, saat itu saya kasih pinjam, pengertian saya saat itu kan saya di Jakarta juga tuh, sorenya dia dapat panggilan, dia kasih nomornya, nih nomor Kamboja gitu. Saya nomor Kamboja, sempat kita bahas sebelumnya, kenapa Kamboja, kenapa bukan Singapura, kenapa bukan Australia gitu. Kamboja negara yang secara ini di bawah kita, pasti secara salary ini terus gitu. Tapi ya dia bilang opportunity-nya hanya di sini, mungkin dapatnya di sini, udahlah nggak apa-apa di sini dulu. Ngakunya mau kerja di perusahaan shipping sama elektronik gitu. Setelah saya pikir sekarang kok ya nggak teliti, adakah perusahaan shipping komponen elektronik? Tapi aku googling deh apa nama perusahaannya, aman nggak gitu. Malah saya yang lebih gimana. Terus dia bilang no, nanti dikenalin pada saat kamu ke Kamboja, saya kenalin gini. Terus dia berangkat itu sekitar bulan Desember tanggal 22. Tapi dia telepon terus, datang kasih aku support setulus hatiku, Bu Grace. Bahkan saya punya tas Gucci yang unisex, biar dia penampilannya bagus saya bawain ke sana. Segitu aku tuh peduli, segitu aku care-nya Bu Grace. Terus tanggal 25 saya menyusul, dan itu cuma 25 sudah malam nyampe sana, 26, 27, 29 pagi subuh itu saya sudah balik. Dan ya dia bekerja, dan saya pun sebenarnya sudah di mana sih kantornya, saya ikut, dan dia tuh pintar mendistract. Sudah saya ikut ke kantornya, mana gedungnya kelewatan gitu. Kalau di Phnom Penh itu kan ya masih begitulah ya gitu, jadi kelewatan. Harusnya kan saya kasih Sherlock di situ, saya tinggal balik lagi, saya turun yang mana sih, surprise atau bagaimana gitu. Karena kan saya nggak sempat lakukan itu di UNICEF, keburu dia dipecat katanya kan, seperti itu. Jadi saya tidak tahu dia bekerja apa di sana. Terus akhirnya saya balik seperti itu. Nah intinya dia selalu progres pada saat, karena dia sudah mengenali saya. Begini-begini saya juga rajin sholat. Terus ya inilah ibaratnya, jadi dia tiba-tiba dia bercerita bahwa dia ingin jadi muslim. Kemudian dia hafal semua lagu Maher Zain. Bahkan kalau lagi saya ajak bicara, lagi nyanyi, no, saya suka lagu ini lebih penting dari apapun, kayak gitu. Jadi progresnya tuh selalu ada. Atau bahkan misalnya mundur lagi nih, saya suka lagunya Neo, saya aja nggak hafal, tapi di next pertemuan dia bisa hafal. Ya karena ya mungkin dia nggak ada kerjaan, jadi dia ngapalin lagu ya. Jadi selalu bikin saya tuh surprise, dan hal-hal kecil lainnya. Dia tuh paling jago itu manikur, pedikur. Lumayan gratis saat itu. Saya bercanda, lumayan gratis. Ternyata wah, dendanya luar biasa. Kemudian dia jago memijit gitu-gitu. Jadi hal-hal yang saat itu saya pikir sweet ya. Adalah bombing lah. Iya. Sorry, jadi apa yang terjadi, perampokannya apa terjadi? Nah, kemudian saya pulang tanggal 29. Kemudian dia menyusul balik cuti tanggal 3 karena saat itu saya memang bercerita bahkan sebelum ke Kamboja. Jadi dulu saya ada tinggal di Banjarmasin, saya mau jual rumah di sana, tapi semua penawarannya tuh jauh lah dari ini dan lain sebagainya. Terus ya biasalah dia smooth memotivasi inilah itu, dia mau pinjam dana itu 5M. Tapi saat itu jujur Bu Grace, aku tuh udah fall in love sih. Fall in love itu bukan karena looknya sih. Tapi ya saya juga nggak percaya sih tadi sekarang. Tadi bilang dia karena peduli, caring, that kind of thing. Oke. Ya itulah. Oke. Setelah saya mengunjungi ke Kamboja itu tanggal 29 saya balik. Terus yang bersangkutan itu si Herrick alias William ini menyusul tanggal 3. Dia bilang cuti 2 minggu gitu. Terus karena ada surprise yang mau ditunjukkan ke saya, terus dia ingin perjalanan darat. Jadi saya minta supir nganterin mobil tanggal 3 karena saya posisi itu juga ada keperluan ke luar kota. Saya baru tanggal 4 terus kita bareng tanpa supir berdua gitu. Terus itu tanggal 4 perampokan itu terjadi tanggal 14, jadi 10 hari. 10 hari itu saya atas permintaan dia mau pinjam 5M itu saya bisa nyediain 2,1M lah. 2,1M. Sorry, alasan apa dia minta 5M? Alasannya adalah untuk ini untuk bisnis dengan teman-teman di UNICEF-nya. Tapi ibu nggak merasa kayaknya gede banget angkanya gitu? Ya, tapi mungkin saya Scorpio, saya tipe orang yang loyal, mungkin you love him, you want to support him. Yes, support, bukan saya bucin loh ya, tapi I want support him. Itu betul, apalagi
yang dia janjikan Bu Grace ini mungkin lucu banget. Dia hanya menjanjikan akan nanti di saat yang tepat itu, setelah beres semua, dia tinggal dengan maksudnya dia akan stay di Surabaya, tiap hari nemenin saya lari, bikinin sarapan sehat. Itu yang dijanjikan tuh cuma itu. Sebodoh, bukan, saya nggak mau bilang saya bodoh ya. Ya seperti itu. Sesimpel itu. Jadi itu. Dan saya lakukan apapun. Saya tidak tahu apakah ini natural ataukah di bawah hal, karena saya logik, saya berkeringat sendiri, 1 sen pun saya tidak minta uang dari orang. Jadi uang itu bagi saya sangat berarti. Jadi saya tidak tahu, karena itu kan opposite dari logik gitu, seperti itu. Nah, kemudian dia membawa saya pun yang memesan hotel. Kemudian dia minta pada saat landing tanggal 3 itu, dia minta uang 10 juta, nanti saya jelaskan untuk apa, gini-gini, saya mengambil barang spesial apalah segala macam gitu. Kemudian pada saat sudah saya sampai hotel, dia sudah di mobil dan ada koper merah gede, itu digembok, dan saya kan baru tahu kan kemudian dan koper satu yang saya tahu dia bawa hanya semacam koper cabin gitu ya. Kalau saya berpikir sekarang, harusnya saya mikir dong, masa orang katanya sih barang-barangnya sudah, ketika dia dipecat di UNICEF barangnya sudah dikasihkan. Oh ya, itu bagus, karena dia selalu bercerita tentang hal-hal yang baik gitu loh. Jadi ya inilah. Kemudian kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya pakai mobil, bagi saya untuk pertama kalinya seperti itu. Terus kemudian saya juga ada, setelah ya di bawah pengaruhnya, dan menurut saya ya saya mau mensupport itu, akhirnya rumah saya itu yang di luar kota itu saya jual di bawah harga pasar. Padahal saya juga ya harusnya sih nggak begitu, tapi ya itulah. Terus bahkan saya sampai refinance mobil saya, karena saya pun sedang punya project pribadi yang buat long term saya. Saya tuh lagi crowded juga sih sebenarnya. Jadi fokus saya memang mensupport perasaan-perasaan itu, tetapi sebenarnya saya juga fokusnya lagi ke lain. Jadi 100% tuh tidak dalam, ibaratnya kalau bertanding itu tidak dalam posisi prima, karena saya tidak tahu bahwa saya lagi menjalani film horor. Saya tidak pernah tahu gitu. Jadi setiap hari saya pergi ke money changer, untuk menukar dalam bentuk dolar. Kenapa dalam bentuk dolar? Ya itu permintaannya dalam bentuk dolar dan harus tunai. Dan saya ambil uang, kemudian saya juga baru tahu kemudian ceritanya dari si money changer. Jadi di money changer itu di jalan hanya maksimal satu ID itu 20.000 US. Saya ini posisi di mobil, nggak boleh turun. Dia bawa itu yang hari itu tuh 20.000 US kali 2, harusnya kan bisa dengan ID saya kan. Dia marah-marah di dalam, tapi kan saya nggak tahu saat itu. Dia hanya bilang, kamu jangan turun, kamu capek, kamu di mobil aja gitu, biar saya aja yang turun. Terus dia bisa tukar 20.000 US-nya, yang terus sisanya masih rupiah. Saya nggak pernah tahu. Setelah terjadi perampokan kan saya baru balik lagi, ternyata seperti itu. Singkat cerita, pada tanggal 13 September malam, dia ada sibuk sih menelpon, katanya anaknya yang namanya Nathaniel tuh unfeeling well, cuma bibinya ditelepon balik tuh nggak bisa. Terus itu dia ini yang ditukar udah berapa, akhirnya dia nyiapin plastik, sudah dibungkus dengan plastik. Saya juga sudah bersiap-siap mau tidur, karena itu jam 12 malam gitu, 12 malam gitu. Kemudian dia tiba-tiba minta ke Jakarta. Saya bilang, udahlah besok aja. Saya bilang, apa sih yang tidak bisa ditunda? Terus dia loudspeaker ke orang laborat UNICEF itu yang dia akui, kan ada Mr. Andre, Mr. Samuel, dan orang laborat itu dia nggak mention namanya, yang semua ini kan juga fake, nama nggak ada semua. Itu where are you? I'm far, gini-gini. Ya udah, kita ketemu cepet, kayak gitu-gitu. Ya, saya perjalanan sekarang, besok pagi saya sudah sampai. Terus dia berlutut, trust me, hanya sekali ini dan lain sebagainya, gitu-gitu. Saya tuh sudah ngantuk berat, nggak mungkin lah. Lah kok saya mau? Makanya anak saya juga nggak pamit sama anak saya gitu. Saya pergi tidur. Saya benar-benar tidur. Hanya uang yang itu sesuai perintahnya, sesuai saat itu sih saya melihat bukan perintah ya, taruh sini aja gitu. Jadi ini kan saya hanya bawa satu baju, satu alat sholat, kemudian baju dia pun di saya.
kan dia lagi sosok rajin, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, bisa sholat duha. Kami yang muslim aja tuh sholat tahajud, saya aja dibangunin malam, ayo kamu tahajud, aduh ngantuk, saya bilang ayo tahajud, apalah segala macam. Jadi kayaknya tuh bahkan saya berdoa di tahajudnya, semoga yang menjadi tujuan si William ini dibantu ya Allah, dimudahkan. Ternyata tujuannya merampok saya itu juga astaga gitu. Jadi sudah sekitar jam 3 saya sekitar jam 3 saya kan ketiduran. Posisi mobil lagi berhenti. Dia lagi beresin di belakang. Melihat saya bangun, dia ke depan. Saya juga mau tidur sebentar setengah jam ya. Dia pegang tangan saya, tidurlah. Habis itu saya bangun itu posisi mobil sudah jalan. Hanya saya memang menyadari koper yang kan ada dua koper merah yang gembok itu dan koper yang isi baju ini, dan saya ada taruh laptop di tengah. Laptopnya udah ditempa sama ini. Harusnya saya marah. Saya tuh nggak marah gitu. Ya sudah, saya inikan aja. Kemudian sempat dia masih saya minta dong uang tunai 22.500.000. Ya udah di rest area terakhir saya masih ambil uang itu. Dia sih jujur aja sih dia pastikan saya udah nggak, istilahnya sampai jelas mani, karena dia sempat cari sebelumnya, kamu punya simpenan emas nggak, gitu-gitu juga sempat tanya lah sebelumnya. Nah kemudian dia Sherlock masih telepon si orang lab. Nah di situ sebenarnya alam bawah sadar saya tuh sudah warning, karena saya bilang kok Mr. Laborat, Mr. Andre yang katanya baik banget, yang selalu nolongin dia, hanya 2 di Indonesia, Mr. Andre dan saya, sama orang yang manggil kerja di Kamboja kok suaranya sama gitu. Itu saya sempat tanya, dia hanya tersenyum. Terus kemudian saya, karena dia bilang pegel, saya pijit-pijitin. Saya pun bertanya, saya masih ingat banget, sebenarnya nama kamu asli itu siapa gitu. Saya bertanya gitu, tapi ya itu warning terakhir. Bahkan sampai saat terakhir pun sebelum dia turun mobil, dia masih I want to kiss you gitu. Wah, setan banget sih memang. Jadi dia udah Sherlock, saya tidak tahu itu di mana. Kemudian dia keluar, terus masuk lagi, kok nggak datang ya, kayak gitu. Terus habis itu dia turun, itu dia pakai backpack Burberry. Uangnya sih saya yakin di situ, saya nggak ingat uang saat itu karena ini. Terus ada mobil datang, malang mobil saya. Habis itu ada 2 seragam Gojek lari ke belakang. Itulah kenapa dia udah pisah koper kan, karena bisa salah koper kan. Padahal koper yang merah itu jauh lebih besar daripada koper saya, koper kecil. Langsung diambil 2. Pada saat yang bersamaan ada orang orang Ambon lah, pakai baju kayak safari security, dia nodong pistol ke si William. Saya tuh bingung, saya tuh nggak on. Saya itu suka, relatif lah di usia saya ini, saya lumayan suka olahraga atau apa, artinya kan seharusnya refleks saya bagus, saya berpikir lah ya, tapi saya cuma begini. Nah kemudian si William ini tidak melakukan perlawanan apapun. Begitu si Gojek sudah mindah si koper ke bagasi mobil itu, terus si William digandeng 2 sama ini, jalan-jalan aja, nggak ini. Nah di situ saya larinya, tahu nggak Bu Grace ironisnya, saya lari nggak inget duit, saya larinya si William ini mau dibawa kemana gitu ya, ironis banget. Terus saya ditodong sama si Ambon itu di ininya. Terus saya begini, terus ya sudah, saya bingung. Akhirnya saya masuk mobil, saya cuma ingat ya udah ke kantor UNICEF aja. Itu pun saya bingung. Terus si satpamnya jadi artinya uang sama William semua udah kabur semua ya? Saya kan masuk mobil, terus saya ingat lagi, saya lari ke belakang. Uangnya hilang. Wah, saya lihat langit itu. Uang saya berapa total dalam tas tersebut? 126.300 US. Jadi 2063 lah kalau kurs saat itu. Dan itu terakhir ketemu si William ya? Terakhir kali ketemu si William. Langsung mati HP-nya. Terus saya ke UNICEF. Saya marah-marah di UNICEF. Saya nyari namanya Mr. Samuel gitu. Gak ada semua. Terus saya bilang, udah jangan ditutupin gitu. Saya temannya William. Udah jangan begitu sama orang. Saya gini. Tetap nggak ada gitu. Kamu kapan mulai sadar? Itu pun saya masih 50%. Astaga, apa ini, karena nama Mr. Samuel, Mr. Andre, bahkan laboratorium tuh nggak ada.
laborat apa yang diperlukan di UNICEF sebenarnya kan. Terus banyak penipuan mengatasnamakan UNICEF, Bu. Ibu ini ke sana ada apa sih namanya HRD manager inilah. Bahkan saya nggak dikasih masuk ke UNICEF ke ini di lantai berapa nggak, tapi mereka yang menemui. Terus akhirnya saya ke Polres Jakarta Pusat. Saya laporin. Kamu ada fotonya dia? Ada. Terus tunjukin ke Polresnya? Ada. Oke, terus? Terus saya ceritakan semua kronologinya dari A sampai Z, barulah saya mendengar istilah love scam. Oke, dan Ibu kaget dong pas dengar bilang saya baru bisa menerima saya kenal love scam itu kan saya sekitar jam 3 akhirnya nyampe ke Polres. Itu saya malam sih, aku kenal love scam. Gitu tuh ini. Sedih atau marah? Nggak ngerti, saya lupa artinya. Saya menggigil, saya nggak percaya, saya sedih, pasti marah juga. Nggak inilah, saya melek aja karena saya sudah booking hotel di dekat UNICEF. Oke, maksud saya gini, pasti marah karena uangnya hilang ya tiba-tiba. Pasti Dibohongin kaget. masih marah ya. Tapi ada merasa gitu nggak, kayaknya sedihnya adalah gila gue tuh sayang sama cowok ini, terus cowoknya nggak ada, kayak rasa sayangnya hilang gitu loh, nggak ada, companionship-nya hilang gitu, tidak ada. Langsung hilang saat itu mungkin, kalau aku fair lah, aku jujur orangnya. Jadi Bu Grace, nggak langsung, bukan nggak rasa, tapi lebih ke panik, uangnya hilang, terus aku dibohongi, jadi sama ini dia siapa gitu. Berdebar sih lebih gitu. Kalau marah, tapi kalau sayang saya nggak mikirin lagi sih saat itu rasanya. Terus terakhir kamu sadar bahwa ternyata dia udah punya keluarga ternyata. Nah kemudian besoknya sempat polisi itu salah tangkap. Tapi kan saya sudah komplain juga karena saya sudah dikasih lihat orangnya ini atau bukan. Saya bilang bukan gitu. Saya bilang bukan, tapi dia yang ditangkap. Logikanya orang bawa lari 2M. Tapi ini mungkin ya memang begitu, artinya ya memang polisi salah tangkap aja mungkin atau bagaimana. Artinya dengan orang 2M, orang ini ditangkap karena nggak bisa beli lampu meteran listrik itu loh, pulsa listrik gitu. Ya token kan nggak mungkin gitu. Dan sudah ditunjukin ke saya malamnya sama anak buahnya itu, ini bukan seperti itu. Terus? Tapi tetap ditangkap. Terus oh iya, kenapa jadi saya usaha semua tuh panik tuh sendiri saya ke Sure. Okay. Ya gitu. But maksudnya saya pengen tahu lah, gimana kamu tahu ada keluarganya itu di mana? Saya ke apartemen Menara Jakarta, kan memang udah pindah dari bulan November. Jadi flashback lagi betapa saya tuh tulus mensupport dan kemudian terlihat ya kurang ini. Setelah dia keluar dari apartemen Menara Jakarta yang menurut pengakuan dia, jadi dia pindah-pindah hotel. Saya loh yang support gitu loh. Itu kan lucu banget sih. Pas saya sudah marah, saya bilang kok kayaknya uang melulu gitu, sudah ini. Terus dia bilang ya udah nggak usah, saya akan tinggal di kedutaan Perancis, dia memprovide orang yang bermasalah kehilangan ini, ya udahlah apa boleh buat, memang aku lagi begini, ini pelajaran hidup. Dia ngaku tinggal di situ gitu. Nah balik lagi, terus tadi saya ke Menara, apartemen Menara itu, terus saya saya tunjukin ini enggak, dia hanya the only black guy di building itu, jadi hafal orang. Terus dia bilang, ini yang istrinya putih-putih. Hah? Istri? Saya bilang gitu. Aduh. Sebel. Bukan sebel sih, saya kaget apa ini semua sebenarnya. Karena dia ya seperti itu. Terus ada anaknya juga gitu. Dia bilang itu orangnya dari apartemen. Iya, jadi kamu nyari private investigator untuk search orang ini akhirnya jadinya ya. Iya, tapi yang saya tahu istrinya tuh saya datang sendiri dan tapi kan kamu nggak tahu istri dari mana, kamu nggak tahu muka istri kayak gimana kan. Jadi kan pakai private investigator, pakai PI dong. Betul. Jadi PI-nya kasih tahu bahwa ini istrinya siapa. Kemudian foto-foto tuh dirilis. Jadi ada contoh nih tanggal 1 November yang bersangkutan ini, penjahat ini aktif WA saya. Biasalah gitu-gitu ngasih perhatian apalah segala macam. Tapi pada saat yang bersamaan itu salah satu foto yang saya dapat dari Polda Metro Jaya itu, saya dikasih lihat itu tanggal 1 November itu ada istrinya itu, anaknya itu 2 gitu. Maksudnya lihat dari mana? CCTV keluar lift gitu, keluar lift. Jadi saya sudah, mukanya emang nggak jelas banget, tapi saya sudah tahu. Jadi ada istrinya adalah orang Indonesia ternyata ya? Orang Indonesia. Terus anaknya umur berapa? Anaknya itu satu umur 10, anaknya umur 9. Biasanya kan kemudian saya jadi banyak mencari tahu. Biasanya orang-orang seperti, mohon maaf, orang Kamerun, Nigeria atau Ghana yang orang-orang Afrika di situ
biasanya menikah itu dengan yang ini terus kawin kontrak segala macam, istri bisa lebih dari satu. Tapi ini bukan ya. Tapi kalau ini istrinya lulusan luar negeri dan orang kaya katanya ya. Orang tuanya juga pengusaha. Ini dia tinggal di orang tuanya itu di Pegambiran Residen ya. Pokoknya orang kaya lah ya. Orang kaya artinya orang di kaya. rumahnya oke lah. Kalau orang lain membeli ini, bahkan dia membeli 2, satunya hanya khusus taman, ada mobil-mobil mewah gitu. Itu orang tuanya sih. Jadi artinya kamu mengerti bahwa kamu menyadari, kamu find out bahwa dia punya keluarga, dan keluarga juga bukan kawin sembarangan, keluarga beneran. Kamu akhirnya datengin kepada istrinya ini kan? Betul. Nah, tapi nggak pernah ketemu William aja depan? Tidak pernah. Terus ketemu sama istri bagaimana terjadi? Jadi pada saat saya menemukan bahwa dia beristri, dengan saya tahu identitasnya itu jedanya memang agak berbulan-bulan sih. Tapi saya tahu, makanya si penjahat tuh sempat menghubungi saya di akhir Januari. Tapi memang ini agak komplit. Saya juga lagi ya inilah ada oknum-oknum lah yang mengerjai saya, tahu bahwa si William itu di mana. William ingin mengembalikan uang saya tapi harus lewat mereka. Saya cabut laporan polisi gini-gini, tapi ternyata semua itu tuh nggak ada. Tapi di saat yang bersamaan William juga menelpon saya, kayaknya ngecek ombak sih, karena ini saya yakin bukan penjahat baru lah. Dia ngecek ombak gini-gini, kenapa kamu lapor polisi gini-gini, dan dia janjiin kembaliin uangnya hari Jumat. Kembalian hari Jumat. Jadi selama 1 minggu dia menghubungi, dia masih ngaku bahwa dia orang Perancis karena dia menghubungi pakai nomor Perancis. Dia tidak tahu bahwa saya sudah tahu dia bukan William, dia punya istri. Dia bilang, saya sempat wife, yakin kamu nggak punya wife? What wife? I don't have wife. Gini-gini, saya hanya punya kamu di Indonesia, masih seperti itu. Dan kemudian saya bertemu istrinya itu akhir Mei awal Juni. Istri mau ketemu kamu? Enggak, begitu saya tahu alamat rumahnya, saya ketemu. Memang saya emosi sih, karena di pikiran saya pada saat saya interaksi dengan si penjahat itu, si istri tahu itu kan, tapi kan saya tidak menuduh ya, tapi berdasarkan kamu nggak ada bukti, cuma nggak feeling. ada bukti kan, tapi kan berdasarkan karena pernah dia kasih nama di HP-nya itu Ma Valerie. Saya pernah sih ribut, saya Ma Valerie, saya bacanya karena ini My Valerie, ternyata Ma Valerie betul. Setelah saya ke kedutaan Perancis, saya tanya, ada pas guru mau ke situ, dia bilang apa arti Ma Valerie itu, Ma itu artinya mine. Ya saya baru tahu itu kan gitu. Jadi sumber kekuatan lah mungkin gitu, karena namanya tuh VS inisialnya, ini namanya tuh VS inisialnya. Terus saya sih surprise banget sih. Saya akui mentalnya tuh luar biasa. Kalau kita langsung berpikiran negatif, ya negatif banget, karena dia tuh begitu tenang. Kalau saya panik. Dia menolak semua tuduhan. Tidak ada yang dituduhkan ke dia. Saya minta dibantu, didampingi sih sama polisi sih, jujur. Pak, saya minta tolong gini-gini, didampingi. Sampai 2, nggak ada sih yang dituduhkan, karena bilangnya sistem peraturan. Bukan, maksudnya gini loh, kamu ketemu dia, kamu kan bilang, ini saya kenal sama suami kamu. Oh iya, itu saya langsung meledak, suami kamu ya, terus saya bilang istri gitu. Bilang apa istrinya? Istrinya hanya diam sih, terus saya ditenangin sama Pak RT, sama tim-timnya, terus dibawalah ke kantor pemasaran Kedaung Residence itu. Intinya sih dia bilang, saya nggak tahu menau, dia bilang tapi dia mengaku tuh suaminya dia. Ya, selama ini, dan dia dengan santainya kan, kemudian saya sempat diusir keluar karena saya marah-marah. Terus setelah dipaksa-paksa dia mau ngasih nomor, kemudian nomor Kamerun. Tapi saya sempat pegang HP-nya juga di akhir-akhir, nomor itu belum di-save. Jadi itu nomor baru gitu loh. Nomor saya bukan itu namanya. Karena Bugres kemudian penjahat itu punya 2 nomor. Dari 4 bulan yang singkat itu dia bisa merampok sebanyak itu dari saya. Ternyata nomor saya itu nggak disimpan loh, Bu Grace, di nomor iPhone yang dia bawa-bawa. Makanya pernah saya kirim hal lucu depan-depanan begini, kayaknya di tempat rame, kok dia nggak ketawa, saya ketawa. Ternyata saya disimpan di nomor baru gitu loh. Ini juga buat bahan pelajaran. Saya tahu aplikasi Get Contact. Nah, itu saya nggak cek. Kalau saya cek nomornya, itu kelihatan tuh nomor baru. Tapi kan saya memang nggak berpikir penipuan apa. Itu ada yang ngasih nama William
gitu loh. Kemudian jadi istrinya kan kamu ketemu, terus istrinya kan mengaku itu udah suaminya, tapi dia tidak tahu apa-apa segala macam. Betul. Terus kenapa kamu nggak bilang aja oke bicara sama suaminya speakerphone kayak begitu? Siap, benar. Terus suaminya langsung begini, kan dia bilang begini, suaminya ke Kamerun dan nggak akan balik lagi. Saya bilang, berarti kamu mau cerai dong? Saya bilang gitu. Enggak, katanya gitu. Loh gimana? Saya bilang ke ini, cuma memang polisinya tuh sangat sopan, hanya saya karena saya yang kilang duit, jadi saya yang meledak-meledak. Terus sempet sih memang akhirnya dia mau setelah dipaksa-paksa, karena banyak orang kan, dia kasih nomor Kamerun itu, terus saya bisa ngomong. Begitu ngomong saya langsung, kan ini itu ada saksi-saksi semua ada ya? saksi-saksi. William bilang apa? Ini kan polisi tadinya terbata-bata, Bu Grace, karena bahasa Inggris mungkin pas polisinya nggak bisa bahasa Inggris. Kok saya langsung, kau bisa nggak bahasa Indonesia? Saya bilang ke si William, bisa nggak? Tapi kan saya loudspeaker. Terus dia bilang, kamu kejar-kejar saya, kamu bawa saya ke Kamboja, saya nggak tahu apa-apa, kembalikan uang saya bilang begitu. Terus dia bilang what money, terus jadi dia mendinai. Iya, terus what money, ya uang saya gitu. Terus dia bilang gitu, terus dia bilang ke istrinya, darling, dia mau saya minta kawin sama dia, saya nggak mau. Saya bilang, jadi dia mau terbalikan fakta. Iya, wow. Cuma ibarat main ganda campuran, saya tidak menuduh, saya tidak ini, cuma apa yang saya lihat, ibarat main ganda campuran, rata-rata istri kalau gitu dong marah dong ke suaminya, karena suaminya sempat bilang, saya punya video-video kamu selama sebulan terakhir, saya banyak HP di video saya. Video apa? Saya bilang begitu. Terus saya tinggal di rumah kamu 1 bulan. Kapan? Saya bilang gitu, karena memang yang terakhir kan ini harusnya kan istri marah kan, istrinya nggak marah, tapi begitu dia bilang dia minta kawin saya, dia langsung saya, betul kamu minta dikawini istri? Ya elah, ini ibarat kayak ganda campuran ya. Lah ya saya bingung gitu loh. Jadi artinya jadi kan suaminya menuduh, suaminya mendinai, istri juga mendinai. Terus polisi nggak bisa bantu kamu ngapa-ngapain. Bahkan dengan transfer juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia bilang kamu kan willing nih, kamu kan yang secara kemauan kamu sendiri kan berarti. Posisi saat ini sudah DPO sih, Bu Grace, sudah DPO. Kemudian juga ternyata 1 minggu setelah merampok saya tuh yang bersangkutan itu terbang ke KL. Pada saat itu istri juga mengakui dia 2 kali ketemu di KL. Kemudian saya sempat ketemu 1 kali lagi, dan ya kalau orang tuanya memang kaya, Bu Grace, saya lihat karena saya punya temen, kebetulan dunia tuh sempit banget, tetangganya dia memang terkenal orang kaya di situ. Tapi anaknya ini si pasangan ini tinggalnya di Kedawung Regency ya, lumayan biasa. Terus saya lihat juga kondisinya ini, tapi sekarang sudah pindah. Jadi saya sempat ketemu 1 kali lagi. Saya bilang, tolong, saya mau bicara dengan suami kamu, kita negosiasi. Ayo Mbak pergi ke sana, yuk kita bareng lah. Mbak jemput suami, aku ambil uangku, ayolah kita akhiri ini. Nggak full pun nggak apa-apa. Dia nggak mau. Terus dia bilang dia mendistract arah lain, you broke the law, gini-gini segala macam. Terus tolonglah Mbak, saya bawa anak saya. Ini anak nggak punya papa. Uang yang dibawa itu uang anak saya bilang begitu. Terus dia malah tutup pintu. Saya laporkan, saya telepon lawyer saya gini. Tapi kemudian dia tutup pintu karena saya udah dipesenin, katanya kadang-kadang bingung aku tuh, maksudnya jangan sampai begitu, nanti malah senjata makan tuan saya yang dibalik ini karena menerobos properti orang atau seperti apa gitu. Jadi saya nggak seagresif saya seperti biasa. Kemudian selang berapa hari dari situ ternyata udah di-prepare lama, anaknya mau pindah sekolah, sudah pindah. Jadi sekarang sih infonya tinggal di Jakarta. Tapi di apartemen. Jangan sebut sekolahnya ya. Iya, di apartemen. Sekarang dengan ibaratnya kalau mau pindah kan dari dulu, kenapa baru sekarang? Dan orang tuanya tuh kepindahan ini anak pertamanya kan yang dari perkawinan pertama, yang di relatif lah yang pertama itu kan saya dapat info bahwa tidak di provide sama orang tuanya, jadi dia pergi sendiri, padahal orang tuanya bilang anak saya tuh nggak punya uang, itu mobil juga mobil perusahaan, kok sekarang bisa pindah sesantai itu, keluar dari sekolah, kemudian apartemen. Jadi kalau saya berpikir sih ya, siapa tahu di podcast ini Mbak VS lihat, kemudian suaminya juga lihat, maksud saya tuh apa sih namanya,
untuk membesarkan anak kalian janganlah merampok anak saya. Anak kita sama-sama berhak punya masa depan. Tapi jangan begitulah gitu loh. Saya sampai detik ini pun karena saya bingung gimana sih orang yang mengalami seperti saya di negara yang saya cintai, gimana sih cara penyelesaiannya gitu. Kok kayaknya sulit banget, padahal kalau misalnya nih panggillah si bapaknya yang apartemen tempat saya mengalami perkenalan yang kemudian musibah itu adalah apartemen milik orang tua. Ini infonya. Kemudian mereka juga pernah pergi sekeluarga bareng piknik. Artinya kan family gitu. Jadi ya polisi misalnya, ya saya tahu polisi itu banyak kerjaan, sibuk dan segala macam, tapi seandainya tidak terlalu gimana sih, saya tidak tahu juga hukum di negara ini seperti apa, tapi ibaratnya sebagai korban tuh saya melihat ini tuh kalau secara sistematis tuh mudah aja. Si Pak A-nya, si VS-nya gimana sih endingnya gitu loh. Saya sudah mengemis minta dikasihani sama si Pak A-nya, Pak saya ditodong pistol loh, Pak saya begini, Pak begini, saya bawanya anak saya gini, juga tidak direspon sih, malah disuruh pergi sama security karena saya pernah berkunjung ke rumah bapaknya juga. Dan ya seperti itu. Kalau saya lihat nih profil si Pak A ya, dengan segala hormat lah, karena ini kan memang kalau secara hukum memang nggak ada kaitannya. Ibaratnya dia baru pulang jalan-jalan dari luar negeri dengan jaket Burberry, belt Hermes, tapi ada orang nangis-nangis ke rumahnya dirampok. Di mana sih sebenarnya hidupnya sini, aku tuh bingung gitu. Tapi itu kan polisi sedang mencari William ini, DPO tapi kan? DPO tapi ya mungkin susah untuk penjahat, baliknya juga ya. Penjahat ini mungkin udah tahu polanya mereka dan kayaknya kok yakin banget nggak tersentuh atau bagaimana sesantai itu. Saat ini pun WA-nya si ini juga aktif, Bu Grace. Menurut kamu apakah kamu korban pertama? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Tapi tidak ada laporan tersebut di polisi. Saya pernah cek ke Polres Jakarta Pusat. Kalau di sana belum. Saya tidak tahu apakah itu link atau hanya di situ aja. Kalau private investigator kamu juga nggak pernah tahu sebelum-sebelumnya apakah ada kasusnya juga nggak tahu ya? Nggak tahu, belum tahu. Jadi kan berharap ya Bu WS dari podcast ini pertama-tama pihak keluarga terutama istrinya itu membalikkan uangnya, bener kan? Yes. Kalau dari William sih rasa dia nggak bakal membalikin sih, jujur aja. Kenapa Bu Grace? Karena dia udah pasti dia udah mendakwa sudah mau scam kamu, jadi dia pasti nggak ada hati nurani membalikin uang itu, pasti nggak mungkin menurut saya ya kalau si laki-laki tersebut. Kemungkinan besar mungkin dari yang keluarga Williamnya ini, misalnya dari istri sama orang tuanya, mungkin masih hati bisa tergerak. Tapi kalau William mana mau balikin uangnya ya? Dan saya nggak tahu ya William ini apakah emang buat diri sendiri atau ada kasih ke istri, kita juga nggak tahu kan hal tersebut kan. Itu loh. Hanya saja mungkin kalau Mbak VS melihat sih kan VS ini kan kerja sama orang tuanya, dia punya income. Ibaratnya dengan dia pindah ke Jakarta, apartemen. Kalau apartemen itu beli walaupun dari tangannya siapa, kemungkinan besar itu juga uang saya. Walaupun si penjahat kasih ke siapa, ini siapa ya saya tahu lah. Kita nggak bisa, itu perlu pembuktian. Tapi saya berharap sebagai sesama wanita, yang sama-sama membesarkan anak, orang tua, buat apa sih menormalkan seperti itu? Toh saya yakin karma Tuhan itu kan ada, seperti itu. Jadi saya ibaratnya tuh ibarat sebuah game, sebuah permainan. Saya tidak tahu bahwa ini tuh game permainan. Saya menjalani dengan begitu tidak sadar, endingnya tuh seperti itu. Seandainya tuh kalau Bu Grace nonton film Ballerina yang sequelnya John Wick, kalau saya punya seperti itu, udah saya terbang ke Kamerun, saya tembak, saya habisi. Enggak, kadang suka berhayal seperti itu. Pada saat saya dijanjiin katanya hari ini ditangkap, minggu ini ditangkap, itu saya 1 minggu Bu Grace, saya kursus Thai boxing. Saya ke Jakarta, saya bawa sarung tinju. Kecewa banget ternyata ini, jadi ya seperti itulah, gitu tuh. Bu WS, sorry ya, it happened to you. Nggak tahu juga ya, maksudnya solusi susah banget ya, karena orang udah di luar negeri, bahkan WNI yang ke Indonesia kabur aja karena masalah uang juga nggak pernah balik-balik ke Jakarta, ya kan? Just hoping for the best in this situation ya Bu WS ya. Semoga kamu sama anak kamu bisa get through this. Tapi Ibu kan seorang yang kuat ya, Ibu seorang yang tangguh kan, benar kan Bu? Is there, last question nih Bu, pelajaran penting apa Ibu dapatkan dari situasi ini? Jangan pernah memulai hal yang tidak kamu gitu, itu saya. Terus yang kedua,
saya sampai berpikir apa saya berhenti jadi orang baik atau bagaimana, saya nggak tahu. Jadi ya sekarang saya orangnya introvert. Jadi teman saya sendiri anaknya magang di UNICEF, itu saya mendengar, saya tidak sempat menceritakan itu. Jadi pastikan hal-hal yang ini tuh ada yang, jadi saya benar-benar introvert. Jadi please jangan introvert. 2, tidak usah lah dengan apa sih namanya, ya seperti itulah, hal-hal yang terlalu mengambil resiko. Walaupun seperti bumi ini kan milik Tuhan lah, mau orang Prancis, mau orang Kamerun, mau orang Indonesia, saya pikir kita universal, ternyata tidak gitu. Terus jangan membuat kesalahan di negeri ini kalau bisa, atau gimana sih gimana sih cara karena saya sebagai wanita tuh merasa harga diri saya tuh pasti. Harga diri, kehormatan gitu. Maksudnya selama ini saya sudah sebaik itu, ya seperti itulah gitu. Dan saya tidak menangis, tidak menangis, tapi saya ke anak sih merasa bersalahnya. Tapi ya tetap semangat.